Salam arigato minasan, kembali bersama channel Miko Arigato. Kami akan memberikan banyak informasi untuk Anda. Bantu channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Mari langsung saja kita tonton videonya, yos. Indonesia dikenal dengan bentangan wilayahnya yang luas, memiliki 8 pulau serta 34 provinsi. Namun, kesatuan ini baru terbentuk ketika Indonesia dinyatakan telah merdeka. Tahukah kalian, sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 silam, ternyata ada beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari negeri Pancasilais tersebut. Jika ditelusuri kembali, sebetulnya beberapa negara di wilayah Asia pernah tergabung dengan Indonesia. Untuk membuktikan hal tersebut, mari kita simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Malaysia menjadi negara yang selalu berkonflik dengan Indonesia. Ternyata Malaysia pernah menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Dengan posisi yang strategis, pada masanya Malaysia diperebutkan oleh banyak kerajaan di masa lampau. Kerajaan apa sajakah yang dimaksud? Ya, ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama yang ingin menguasai wilayah ini pada abad ke-8. Dan Kerajaan Majapahit juga pernah menguasai wilayah ini atas perintah Pati Gajah Mada. Nah, ternyata kawasan itu terbelah dua seperti sekarang akibat perjanjian Inggris dan Belanda yang dikenal dengan sebutan Traktat London yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1824. Karena Malaka berada di wilayah kekuasaan Inggris, sedangkan berdasarkan kesepakatan Wina dan Konvensi London, Malaka harus diserahkan kepada Belanda sebagai jalan keluar, maka terjadilah pertukaran. Malaka dipertukarkan dengan Bengkulu yang pada masa itu dikuasai oleh Inggris. Akhirnya, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan Belanda memulangkan Malaka kepada Inggris. Begitulah sepenggal sejarah negara serumpun ini. Timor Leste. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dulunya Timor Leste sebelumnya bernama Timor Timur atau bagian dari negara Indonesia. Pasalnya, krisis politik yang panjang dan desakan dari pemerintah Australia menyebabkan Presiden Soeharto memutuskan untuk menyerang Timor Timur di tahun 1975 dan dimasukkannya lah wilayah ini menjadi provinsi ke-27. Lalu, kapan Timor Leste dapat melepaskan diri kembali? Akibat dari integrasi wilayah Timor Timur yang tidak dapat dukungan dari dunia, berdampak pada putusan Presiden B.J. Habibie untuk melakukan referendum. Referendum yang diwadahi oleh PBB tersebut dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan di tahun 1999. Tepat pada tanggal 30 Agustus di tahun yang sama, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia yang berubah nama menjadi Timor Leste. Dan pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia. Brunei Darussalam. Bersumber pada catatan dari Tiongkok dan Arab, disebutkan bahwa pada abad ke-9, wilayah Brunei Darussalam dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan meluaskan pengaruhnya hingga ke Kalimantan Utara. Kalian tentu tahu bahwa kerajaan ini dulunya adalah bagian dari Nusantara yang kini bernama Indonesia. Nah, selain Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit bersama Patih Gajah Mada juga pernah berhasil menguasai Brunei Darussalam. Ya, hal ini terkait dengan ambisinya untuk melaksanakan Sumpah Palapa yang ingin mempersatukan Nusantara. Tapi sepertinya harapan Gajah Mada harus rela dipupuskan. Pasalnya, pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka. Singapura. Nah, tahu tidak? Pada masa silam, Singapura bernama Temasek yang dalam bahasa Jawa berarti kota laut. Karena dulunya wilayah ini tidak memiliki kekayaan alam yang banyak, maka wajar jika kemudian tempat ini tidak terlalu mendapat banyak perhatian. Melalui buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, tertera sebuah narasi yang menjelaskan bahwa Temasek pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit dan menempatkan Adiatya Warman sebagai panglima militer pada waktu itu. Faktanya, antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Dan barulah pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 9 Agustus, Singapura secara resmi memperoleh kedaulatannya.
Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Kamboja. Tahukah kalian, tepat pada abad ke-7, selain dua negara yang disebutkan tadi, yaitu Brunei Darussalam dan Singapura, ternyata Kerajaan Sriwijaya juga pernah melakukan invasi militer ke sebuah wilayah yang kini bernama Kamboja. Jangan salah, bukannya tanpa bukti, hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya prasasti di tepi sungai Mekong yang menjelaskan hal tersebut. Tidak mudah bagi Kamboja untuk menjadi seperti sekarang. Perkembangan peradaban Kamboja terjadi pada abad 1 Masehi, dan selama abad ke-3 dan ke-4 serta abad ke-5 Masehi, negara Funan dan Chenla bersatu untuk membangun daerah Kamboja. Meski kekuasaan dua negara ini runtuh ketika kerajaan Khmer dibangun dan berkuasa pada abad ke-9 sampai abad ke-13, kini Kamboja mulai berkembang berkat bantuan dari banyak pihak asing setelah perang. Mereka tidak peduli kestabilan negara ini pernah kembali tergoncang setelah sebuah kudeta yang gagal terjadi pada tahun 1997. Filipina. Masih ingat tentang Sumpah Palapa Gajah Mada? Ya, upaya penyatuan wilayah Nusantara juga merembes sampai ke wilayah Kerajaan Mindanao. Pati Gajah Mada bertekad menjadikan Mindanao bagian dari wilayahnya karena terikat Sumpah Palapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara kala itu. Nah, salah satu bukti yang ditinggalkan adalah langgengnya warisan Sundang Majapahit. Secara umum, kita mengenal pencak silat sebagai seni bela diri tertua di Nusantara. Tapi tahukah kalian, ternyata terdapat warisan bela diri Majapahit yang lestari di negara beribu kota Manila ini. Kabarnya, peninggalan yang disinyalir sebagai warisan tertua tersebut telah ada sejak kerajaan Majapahit didirikan. Ya, Sundang Majapahit namanya. Di Filipina, seni bela diri ini populer dengan nama Kali Majapahit dan menjadi salah satu teknik bela diri yang wajib dikuasai oleh petugas kepolisian di sana. Sampai hari ini, Kali Majapahit adalah sesuatu yang sangat populer dan menjadi seni bela diri khas dari negara tersebut. Nah, itulah tadi beberapa negara yang ternyata pernah menjadi bagian dari Nusantara dan kini lebih dikenal dengan sebutan Indonesia. Ternyata betapa besar peran kerajaan terdahulu dalam menyatukan Nusantara. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar.